Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, mari kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Faqad fazal muttaqun, dan sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-A'raf ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ayat ini merupakan kelanjutan dari proses awal penciptaan Adam, di mana malaikat diperintah oleh Allah untuk bersujud dalam tanda kutip kepada Adam alaihissalam. Semuanya melaksanakan perintah itu kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, semua sujud ila iblis kecuali iblis. Hadirin rahimakumullah, kemudian di dalam surat Al-A'raf ini, summa la'atiyannahum min baina aidim, kemudian akan aku datangi manusia, min baina aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan aku datangi mereka dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan menemukan mereka kebanyakan adalah orang-orang yang bersyukur. Kenapa kok iblis tidak mau mendatangi dari atas? Karena tidak akan mungkin bisa, karena arah atas itu adalah arah turunnya hidayah dari Allah. Kenapa kok tidak disebutkan dari arah bawah? Karena iblis tidak mau direndahkan dan juga tidak mau merendahkan diri. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa maksudnya iblis menggoda manusia dari arah depan? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, karya Imam Ibnu Katsir, maksud daripada iblis mendatangi semua manusia termasuk kita dari arah depan adalah iblis membuat ragu terhadap alam akhirat. Karena depan ini memang belum kita lalui, belum kita lewati, masih akan
Iblis membuat ragu itu. Padahal hadirin rahimakumullah, Al-Qur'an kalau kita buka, kalau kita baca, awal-awal itu adalah ini yang ditegaskan. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fih. Kalimat yang sangat pendek, padat dan tegas. Dzalikal kitabu, Al-Qur'an ini la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Iblis membuat ragu, hadirin rahimakumullah. Nanti itu ada barzah, ada padang mahsyar, ada mizan, ada syirat, ada surga, ada neraka. Karena dibuat ragu, maka iya percaya sih percaya, tapi maksiat masih terus los. Yes, percaya, tapi percayanya ya percaya, tapi maksiat juga jalan terus. Itulah kenapa sih Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, padahal mereka orang yang tangguh, yang tegas, asyidda'u 'alal kufar, tapi begitu sujud kok sering serbannya itu basah dengan air mata. Dan mereka orang-orang hebat karena keimanan, seolah-olah akhirat itu ada di depan. Hadirin rahimakumullah, gimana tidak merasa takut begitu jahanam kayak seperti itu. Alam barzah yang entah sampai datangnya hari kiamat kita tidak tahu. Sekarang ini baru tahun 2000-an, hari sedikit dari itu. Masih ada tahun 3000, 4000, 1 juta tahun. Kalau kiamatnya jatuhnya pada tahun 10 juta di alam barzah, ya manusia berada di sana ya. Terus siapa yang menemani kemudian? Ya Allah. Iblis membuat ragu itu, walaupun nanti pasti akan dilalui. Ya Allah, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, apa maksudnya wa min khalfihim? Manusia digoda dari wa min an aimanihim, dari arah kanan mereka. Dari arah kanan manusia. Arah kanan itu berarti menurut Ibnu Katsir, dalam tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya manusia digoda dari arah kanan adalah manusia dibuat lemah terhadap melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Kanan itu lambang kebaikan. Kalau kita nonton televisi berjam-jam gitu ya oke-oke saja. Tapi kalau membaca Al-Qur'an 2-3 halaman itu rasanya memasukkan uang ke masjid 20.000 itu rasanya kok oke, ngapunten. Jadi dengan nilai-nilai kebaikan, sholat malam misalnya, kalau nonton Piala Dunia sih oke-oke saja, tapi diajak sholat malam, itulah kita sedang digoda oleh iblis. Diajak ibadah, diajak hal-hal yang kebaikan, dibuat malas. Diajak hal-hal yang la ya'nihi, yang tidak ada banyak manfaatnya, wah enjoy saja. Dari arah kiri kita dibuat senang, manusia itu dibuat senang dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Itulah kenapa waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, para malaikat ditanya, wahai para malaikatku, apa pendapatmu dengan surga yang aku buat ini? Ya Allah, kalau surga kenikmatannya luar biasa kayak gitu, semua manusia pasti ingin masuk surga ya Allah. Setelah mereka diciptakan, neraka itu diciptakan, ditanya, ya Allah, kalau neraka siksanya seperti itu, dahsyatnya, pedihnya, ngerinya, maka tidak ada satupun manusia yang ingin masuk neraka. Dibungkus surga itu, hadirin rahimakumullah. Wahai manusia, setelah neraka aku bungkus ini,
Bagaimana pendapat kalian ya Allah? Kalau bungkusnya surga itu kayak gitu, yang tadinya semua orang ingin masuk surga ya akhirnya tidak jadi ya Allah. Neraka dibungkus. Bagaimana pendapat kalian ya Allah? Yang tadinya manusia tidak ada satupun yang ingin masuk neraka, sekarang banyak ya Allah yang masuk neraka. Pertanyaan kita adalah apa sih hebatnya bungkusnya surga dan neraka itu sampai membelokkan manusia? Yang asalnya ingin masuk jadi tidak masuk, yang tidak mau masuk jadi berbondong-bondong masuk. Yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Dibungkus surga itu dengan sesuatu yang tidak mengenakkan dalam tanda kutip, dibungkus neraka itu dengan sesuatu yang mengenakkan, yang mengundang nafsu syahwat. Salat malam memang berat hadirin Allah. Di tengah-tengah orang tidur nyenyak ngorok, bangun, berat memang berat. Tapi ketahuilah bahwasanya di balik yang berat itu surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi puasa, memang berat. Tapi di balik itu adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeramut orang tua kita yang sudah sepuh, yang sudah renta, berat memang. Dengan penuh kasih sayang kita, dengan penuh yang bagaimana mereka berdua ngomong kita mulai dari kita kecil, berat memang. Tapi ketahuilah bahwasanya semua itu adalah di baliknya itu surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan neraka dibungkus yang menyenangkan. Waduh, maksiat, hura-hura, ngapunten, tempat-tempat maksiat enak memang. Tapi ingat, di balik itu adalah neraka yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari depan, dari kanan, dari kiri. Kiri memang kita dibuat oleh iblis karena kiri itu memang lambang kejelekan. Jadi kalau kita salam dengan tangan kiri, waduh, kita ngasih kok dengan tangan kiri, maka iblis menggoda dari arah kiri itu. Iblis membuat senang manusia untuk berbuat maksiat dan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari arah belakang, menurut Imam Ibnu Katsir, dari arah belakang itu maksudnya dalam tafsir beliau, manusia digoda untuk senang dengan harta benda. Waduh, ternyata sudah lewat. Belakang itu berarti sudah lewat. Ternyata banyak uang itu enak ya. Ternyata dadat enak ya. Tapi memang la tulhikum amwalukum wala auladukum adzikrillah. Jadi kalau harta itu adalah untuk kemudian lalai, menyebabkan lalai kepada zikir kepada Allah, maka itulah yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bertanya, loh Pak, apa kemudian kita itu tidak boleh banyak harta? Jawabannya, punya banyak harta di dalam Islam adalah harus. Contoh saja hadirin rahimakumullah. Tapi tidak untuk melalaikan kemudian kehidupan kita dalam berzikir pada Allah. Kita lihat, simaklah yang namanya korun, awalnya bagaimana, endingnya kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh hartanya. Sampai sekarang di Mesir ya, di Kairo sekitar 90 km arah barat daya itu ada namanya telaga Korun. Masyarakat setempat meyakini karena dinamakan telaga Korun, disitulah tempat Korun tenggelam beserta seluruh punggawa dan hartanya. Kalau musim agak kering gitu, tiang-tiang pancang istana Korun itu menyembul
kelihatan. Istana Qarun konon dipercaya sebagai rumah istana dan tempat tinggal Qarun. Kenapa hadirin rahimakumullah? Islam banyak ajaran-ajaran yang memang mengharuskan kita. Bahkan rukun Islam itu yang nomor 5 adalah melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu dalam konteks sekarang harus punya banyak uang. Kaidah fikih mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma ini segala sesuatu. Ini kaidah usul. La yatimul wajib, yang apabila kewajiban itu tidak sempurna illa bihi, kecuali dia, fahuwa wajib, maka dia itu juga menjadi wajib. Rukun Islam kelima itu wajib. Berarti kita mencari harta untuk bisa menunaikan haji adalah juga wajib. Mendidik kita, nafkahi anak-anak kita, keluarga kita, wajib. Maka bekerja keras untuk bisa menafkahi mereka, mendidik mereka, juga hukumnya juga wajib. Jadi harta ini bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri, bisa menjatuhkan manusia dan juga bisa mengangkat derajat manusia di hadapan Allah ke hal-hal yang lebih tinggi. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah. Terakhir, dalam kisah filosofis kaum tasawuf, jadi ini kisah ilustrasi yang sering saya sampaikan juga. Seorang suami akan meninggal, detik-detik terakhir akan meninggal dunia. Yang paling dicintai dipanggil untuk menemani di alam kubur karena takut sendirian di alam akhirat, alam barzah, mizan, sirat dan sebagainya. Begitu panjangnya perjalanan itu, disuruh untuk menemani. Yang tidak mau, ya suamiku, saya setelah kamu meninggal saya akan dimiliki oleh orang lain loh. Ya Allah, yang paling dicintai apa itu? Yaitu harta benda. Sangat cinta pada benda, kemudian dia meninggal, ya tidak mau. Tidak ada orang meninggal bawa kulkas, bawa AC, bawa makanan. Istri kedua juga tidak mau menemani. Ketiga yang terakhir, hadirin keempat, ya Allah, pakainya compang-camping, dikeleler nih. Mendekat pada suaminya, wahai istriku, dia sambil meneteskan air mata, sudah suamiku, saya nanti akan menemani kamu di alam barzah padang mahsyar sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Menangis dia. Siapa itu? Yaitu Al-Qur'an kita yang kadang di atas almari berdebu. Ya Allah, baca Al-Qur'an kita, ibadah-ibadah kita, itulah yang akan menemani, dia sanggup menemani. Yang kadang-kadang kita tidak ramut, WhatsApp ya sunnah tidak kita ramut, dan seterusnya. Monggo Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan pada kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Semoga kita semuanya, keluarga kita, masyarakat kita, termasuk hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, dan semoga kita senantiasa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah.